Selamat pagi dan salam sejahtera. Dosen penguji UKIN yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Matildis Lilus SPD, NIM 25104348. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Impres Mendo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 pada STPK Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 4 di Sekolah Dasar Impres Mendo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan materi pembelajaran 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Iya, caca. Apa kabar hari ini? Baik. Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat supaya bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Sebelum mulai pelajaran, saya minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Anak Ri, Guru dan teman-teman, marilah siapa kita untuk berdoa. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk anak Kei yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Donius Sarah, Hadir, Bu. Alvino Okut, Hadir, Bu. Celin Febrianus Gampur, Hadir, Bu. Francis Veronica Dihu, Hadir, Bu. Yohanes Keko. Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir? Ya, Bu. Baik, anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Saya, Bu. Anak April. Kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan kepada guru. Oke, baik. Terima kasih. Kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Anak-anak, tema pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 10 perintah Allah. Tema pembelajaran kita pada hari ini adalah 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita sebagai peserta didik mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Pembelajaran kita pada hari ini adalah kita sebagai peserta didik mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup serta mewujudkannya dalam sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Anak-anak, mengapa kita ke sekolah itu harus menggunakan pakaian seragam?
sekolah itu menggunakan pakaian seragam karena itu merupakan aturan sekolah. Anak-anak, mengapa kita datang ke sekolah itu tepat waktu? Anak Kisah. Karena itu merupakan aturan sekolah. Karena itu juga merupakan aturan sekolah. Kita di sekolah punya aturan. Ya, baik. Supaya kita mengikuti pelajaran kita tetap semangat, kita ice breaking dulu, ice breaking dulu. Ayo, tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kita akan melihat gambar. Ya, perhatikan gambar yang ada di depan. Perhatikan baik-baik gambar yang ada di depan. Lihat baik-baik. Perhatikan. Lihat baik-baik. Sudah? Sekarang kita akan melihat gambar N. Setelah melihat gambar, Ibu akan memberikan pertanyaan. Berkaitan dengan gambar yang ada di depan. Perhatikan baik-baik gambar. Pertanyaan pertama. Persoalan apa yang kalian temukan di kelas dan di lingkungan sekolah berdasarkan gambar yang ada di depan? Anak Kenji. Sampah berserakan, terdapat coretan-coretan pada meja dan dinding sekolah. Iya. Tepuk salut. Ya, baik, terima kasih untuk anak Kenji. Lalu pertanyaan yang keempat. Apa yang akan terjadi jika tidak ada peraturan di kelas atau di sekolah? Anak Kenji. Dapat menimbulkan konflik atau pertengkaran. Iya, tepuk tangan untuk anak Kenji. Dapat menimbulkan pertengkaran atau konflik. Oke, baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari jawaban-jawaban kalian. Jadi setiap hari kita menemukan berbagai persoalan di lingkungan. Aneka persoalan yang kita jumpai bisa bersifat alami. Misalnya daun kering yang berjatuhan dari pepohonan di halaman sekolah, maupun akibat dari perilaku manusia. Misalnya sampah berserakan karena dibuang sembarangan. Lalu yang kelima, peraturan yang telah disusun akan ditaati apabila semua orang memiliki kesadaran terhadap pentingnya arti peraturan tersebut. Tetapi sebagian warga akan menaati apabila ada pengawas serta memberi sanksi atau hukuman. Pertengkaran entah kita berada di mana, entah di lingkungan sekolah,
di lingkungan keluarga atau di masyarakat. Kalau kita tidak mengikuti peraturan, maka kita sering mengalami konflik atau hidup tidak nyaman. Baik, anak-anak, sekarang kita akan membuka kitab suci. Buka kitab suci Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Ya. Ayat 1 sampai 17. Kita baca secara bergantian. Mulai dari anak Riko. Kita baca secara bergantian. Ke-10 firman. Ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Saksi dusta terhadap sesamamu. Ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lebunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, baik. Setelah kalian membaca kutipan kitab suci, sekarang kita akan menonton video berkaitan dengan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Ingat semuanya, Tuhan sudah memberi kita aturan untuk hari kudus ini. Jangan mendekati gunung itu atau menyentuhnya ketika ia ada di sana. Di mana-mana selalu saja ada aturan. Atau hamba, atau lembu, atau keledai, atau apapun yang dipunyai sesama. Turunlah dari gunung ini, umatmu yang akan membawa dari tanah Mesir sedang merusak diri mereka. Ya. Setelah kalian menonton video, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan, lalu diskusikan dalam kelompok berkaitan dengan video 10 perintah Allah tadi. Pertanyaan pertama, mengapa Tuhan mengatakan terlebih dahulu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, sebelum menyampaikan 10 perintah Allah? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan Tuhan dengan manusia. Lalu pertanyaan yang ketiga, temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Lalu pertanyaan yang keempat, tulislah perintah keempat dalam 10 perintah Allah. Sekarang anak-anak kerjakan lalu diskusikan dalam kelompok. Sekarang anak-anak kerjakan berkaitan dengan
video tadi, video 10 perintah Allah. Bagaimana? Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang kalian akan memaksakan hasil diskusi kalian yang berkaitan dengan video tadi. Mulai dari kelompok 1 akan memaksakan hasil diskusi dari kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi luar biasa. Lihat, ca. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mengapa Tuhan mengatakan terlebih dahulu, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, sebelum menyampaikan 10 perintah Allah? Jawaban: merupakan kalimat pertama dalam 10 perintah Allah. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah membaca hasil diskusi dari kerja mereka. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok mereka. Sekarang kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari mereka. Selamat pagi teman-teman. Pagi luar biasa. Lihat, ca. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan hasil kerja kami. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamamu. Jawaban: perintah keempat, hormatilah ibu bapamu. Perintah kelima, jangan membunuh. Perintah keenam, jangan berzina. Perintah ketujuh, jangan mencuri. Perintah kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Perintah ke-9, jangan mengingini istri sesamamu. Perintah ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi. Selamat pagi teman-teman. Pagi luar biasa. Lihat, ca. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tulislah perintah keempat dalam 10 perintah Allah. Jawabannya adalah hormatilah ibu bapamu. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah membacakan hasil diskusi.
diskusi dari mereka. Baik anak-anak, dari jawaban-jawaban anak-anak tadi, Ibu akan memberikan kesimpulan dari jawaban-jawaban kalian semua. Jadi sebagai mana dalam teks kitab suci itu terdapat dalam Keluaran tadi bab berapa? Nah, bab 20 ayat 2 berbicara tentang 10 perintah Allah. Ini diawali dengan kalimat pada kelompok 1 tadi dengan kalimat Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kalimat pembuka ini itu menjadi dasar bahwa 10 perintah Allah tidak ditujukan untuk mengatur, tetapi mengikat dan membebani, melainkan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku bagi umat yang dikasihinya, yang telah ditebus dan dibebaskan dari Mesir. Siapa dibebaskan? Dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, umat Israel mengalami berbagai godaan, bahkan sempat menyimpang tidak setia kepada Allah. Lalu Tuhan memanggil Nabi Musa dan menyuruhnya naik ke gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah yang tertulis pada 2 loh batu. Dari rumusan 10 perintah Allah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama. Dari perintah Allah pertama, kedua, dan ketiga itu tadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Sedangkan perintah keempat tadi sampai dengan perintah ke-10 itu mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. 10 perintah Allah tadi disampaikan kepada umat Israel, bukan untuk membebani atau membuat mereka tidak bebas, sebagaimana pada Keluaran tadi bab 20 ayat 2. Tuhan menegaskan bahwa Allah Israel adalah Allah pembebas yang memberi peraturan sebagai bukti bahwa Allah mencintai umatnya, yaitu umat Israel. Jadi sebagai umat beriman, kita sebagai umat beriman ini, kita pun melaksanakan 10 perintah Allah, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk ketaatan, cinta kepada Allah yang selalu mencintai kita. Dari dalam tradisi gereja Katolik, rumusan 10 perintah Allah mengalami perubahan urutan serta rumusannya. Jadi firman pertama dan kedua itu digabung menjadi perintah pertama. Sedangkan firman ke-10 dijadikan 2 perintah, sehingga urutan serta rumusannya adalah Akulah Tuhan Allahmu. Jangan, perintah pertama, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan
dari segala sesuatu. Itu perintah pertama. Lalu perintah kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Itu perintah kedua. Lalu perintah ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Perintah keempat, hormatilah ibu bapakmu. Lalu perintah kelima, jangan membunuh. Jangan membunuh, itu perintah kelima. Lalu perintah keenam, jangan berzina. Perintah kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesama manusia. Ya. Lalu perintah kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Lalu perintah ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Itu adalah bunyi perintah pertama sampai perintah ke-10. Nah, baik anak-anak. Sekarang anak-anak dalam suasana hening, mari kita renungkan sikap terhadap peraturan dan tata tertib kita ketika kita berada di rumah, di sekolah, ataupun kita berada di lingkungan masyarakat. Renungkan baik-baik dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan memberikan pertanyaan refleksi. Pertanyaan pertama, apakah aku selalu mematuhi tata tertib yang ada? Pertanyaan yang ketiga. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah aku merasa tidak suka terhadap berbagai peraturan? Itu pertanyaan yang keempat. Lalu pertanyaan yang kelima, orang tua dan guru sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, mereka mengharapkan agar kita mematuhi peraturan dan tata tertib. Apakah aku mematuhi tata tertib di rumah dan di sekolah dengan penuh sukacita? Renungkan baik-baik. Dalam suasana ini bagaimana sikap kita terhadap aturan-aturan itu, aturan di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Ya, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sekarang sebelum pulang kita berdoa. Saya minta anak Kay untuk memimpin kita dalam doa.